Bang Habib, ada apa sebetulnya dengan Pak Prabowo dalam pidatonya sampai mengeluarkan kata-kata kasar? Yang pertanyaan saya justru ada apa dengan Metro TV ya? Kenapa framingnya jahat sekali terhadap Pak Prabowo? Ya, disampaikan tadi mengumpat. Padahal yang disampaikan Pak Prabowo itu adalah dua pilihan kemarin itu, pinter apa goblok, gitu kan ya? Itu bahasa yang lugas yang biasa saja disampaikan sambil senyum-senyum kok, gitu. Tidak ada mengungkap dan ini jauh dari pemenuhan unsur sebagaimana dimaksud pasal 280 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 ya. Yang justru tidak pas, tidak baik adalah Pak Anies Baswedan ya yang menyampaikan informasi bohong, informasi tidak benar ya dalam banyak bagian pada saat debat kemarin. Termasuk tadi yang waktu apa namanya acara di Kadin ya, framingnya Metro TV jahat sekali Oke, ya, Bang seolah-olah Habib, Pak Prabowo bohongnya di mana protes Bang Habib? sikap kasar. Bang Habib, Padahal, halo, ya halo, iya, bohongnya di mana Bang Habib? Pak Anies, ya bohong ya ketika dia bilang misalnya soal 700 triliun, kan jelas bohong. Karena anggaran Kemenhan tidak sampai segitu. Yang dibelanjakan untuk alutsista bekas jauh di bawahnya lagi, karena sebagian besar adalah untuk kesejahteraan prajurit. Ya. Kemudian juga soal kepemilikan lahan 350.000 hektar. Itu bukan konsep kepemilikan Pak Prabowo ya, itu adalah soal IUP HHK ya, yang dipegang oleh perusahaan yang sebagian sahamnya dimiliki oleh Pak Prabowo. Jadi beda. Secara substansi hukum itu hal yang sangat-sangat berbeda. Lalu ketika dibenturkan misalnya kepemilikan apa namanya lahan oleh perusahaan yang dimiliki sebagiannya oleh Pak Prabowo tersebut dengan kesejahteraan TNI, seolah-olah Pak Prabowo cheating, seolah-olah Pak Prabowo Ya, Bang Habib, tapi apa kenapa ya tidak halo. dijelaskan saja saat debat, dijawab saat debat kalau memang dianggap tidak sesuai? Ya tentu kan sudah disampaikan oleh Pak Prabowo pada saat debat, sudah dibantah oleh Pak Prabowo. Oke, Kang Maman bisa menanggapi Kang Maman tadi yang disampaikan oleh Bang Habib bahwa data yang disampaikan itu bohong dan sebagainya? Iya, yang pertama tentu semua pemimpin harus punya gaya bicara yang betul-betul memberi contoh buat publik secara keseluruhan. Boleh keras, boleh tegas, asal berdasarkan data dan fakta. Dan debat itu adalah sarana kita untuk memilih bagaimana seorang pemimpin menggunakan waktu yang sangat sempit itu untuk menjawab. Nah, kebetulan saya adalah koordinator juru bicara di tim Anies ini, Amin ini, selalu mendapatkan masukan bahwa apa yang dikatakan oleh capres kami, Mas Anies, itu berdasarkan data dan fakta. Soal lahan misalnya, itu sebenarnya Mas Anies ngutip pernyataan Pak Jokowi. Sehingga apa yang dikatakan Pak JK jadi menarik. Kalau ada misalnya relawannya 02 melaporkan ke Bawaslu, itu akan jadi menarik karena yang akan jadi saksi adalah Pak Jokowi. Seperti itu. Termasuk juga soal anggaran 7 triliun seperti itu. Kita tidak hanya melihat alutsista secara keseluruhan, tapi itu anggaran Kemenhan. Yang ingin ditekankan oleh Mas Anies adalah seorang pemimpin harus memberi contoh. Jadi jangan sampai di satu sisi kita memperlihatkan kepemilikan baik itu tanah, rumah dan sebagainya, sementara ada prajurit yang belum memiliki itu. Sehingga Anies ketika jadi gubernur dia memberikan perumahan untuk prajurit terutama di Jakarta. Kita memang rindu kepada M. Yusuf, Panglima TNI dulu, di mana dia kalau datang ke barak-barak dia selalu tanya, kalian masih punya beras enggak? Kalian masih punya susu enggak? Dan contoh-contoh keteladanan itulah yang kita butuhkan hari ini. Jadi yang ingin ditekankan pada debat itu adalah bagaimana kita sebagai pemimpin itu menjadikan kesejahteraan prajurit kita, TNI kita, termasuk juga tentu Polri kita, itu betul-betul menjadi prioritas utama kita. Itu aja. Sehingga kalau ada tuduhan, kebohongan dan sebagainya, ya silahkan untuk didiskusikan, dilaporkan, nggak masalah. Kami di tim Anies tidak pernah berpikir untuk misalnya melaporkan dengan gampang seperti itu. Kita akan memilih dan memilah. Ini adalah pertarungan ide, pertarungan gagasan. Biarkan publik yang menilai mana sesuatu yang data yang bohong atau enggak. Kita bisa lihat itu di medsos, Mbak.
Oke, saya ke Mbak Bivit. Mbak Bivit, dalam perspektif hukum sebetulnya umpatan kasar yang disampaikan oleh Pak Prabowo itu apakah masih dalam batas wajar ataukah sudah melanggar undang-undang pemilu? Ya, kalau saya mau menempatkan semua yang dari tadi kita bicarakan ini dalam perspektif ekspresi politik dalam sebuah kompetisi pemilu yang memang kita akan selalu berdebat dalam soal data, dalam soal informasi, juga penggunaan diksi-diksi tertentu. Jadi kalau misalnya pertanyaannya itu masuk wilayah hukum nggak sih? Ya kita bisa perdebatkan karena misalnya begini, secara hukum itu nanti kan kita akan bicara definisi, misalnya apakah namanya Pak Anies disebut atau tidak, dan sebaliknya apakah kebohongan dalam soal ya klaim kebohongan soal data pemilikan tanah dan lain sebagainya itu kebenarannya harus dibuktikan dulu di pengadilan dan seterusnya. Tapi kalau buat saya kita akan menjadi terlalu jauh dan disibukkan dengan isu-isu semacam itu untuk suatu hal yang sebenarnya ya ini adalah suatu ekspresi politik dari masing-masing yang malah akan merugikan kita sebagai pemilih, sebagai publik, kalau akhirnya kita diributkannya dengan diksi-diksi semacam ini. Jadi kalau saya sih ingin membawanya Mbak lebih kepada mengedukasi masyarakat gitu. Kalau seperti tadi, kalau memang datanya salah, silakan sampaikan data tandingannya sedetail-detailnya. Misalnya katakanlah ada sanggahan bahwa seperti disampaikan oleh Bang Habib, oh ini karena ada konteks tertentu apa yang disebutkan dan seterusnya, disampaikan saja. Tapi pelaporan-pelaporan yang sifatnya ke Bawaslu, buat saya sih nanti itu malah akan jadi panggung politik yang akibatnya sebenarnya bisa buruk buat para paslon gitu. Kan semuanya sebenarnya ingin pemilu yang menyenangkan begitu ya, yang lebih banyak mengedepankan gagasan. Jadi balik lagi kalau pertanyaannya apakah melanggar hukum atau tidak, ya debatable. Namanya orang hukum pasti bisa saja mendalilkan segala sesuatunya, tergantung konstruksi hukumnya, tergantung interpretasinya dan lain sebagainya. Tapi di luar itu semua, saya ingin mendorong sebenarnya semua paslon untuk mengedepankan etik begitu. Maksudnya mengedepankan narasi-narasi yang lebih damai begitu dan memanfaatkan panggung-panggung politik itu betul-betul untuk mengemukakan gagasan ketimbang mencari celah, membuat diksi yang membuat kontroversi dan lain sebagainya yang mengaburkan esensi dari pemilihan kader terbaik negara ini. Seperti itu, Mbak. Tapi pernyataan Pak Prabowo dalam beberapa kali pidatonya di luar dari momen debat begitu ya, apakah itu memang masih dalam kategori memenuhi standar etik berkampanye? Ya, kalau menurut saya tentu saja tidak. Ya, maksud saya itulah setiap paslon seharusnya mengedepankan benar-benar gagasannya seperti apa, ketimbang mengemukakan di hadapan publik. Ini sebenarnya misalnya tadi ya kan bodoh atau pintar nih atau apapun lah kata-kata yang menganalogikan binatang ya dan sebagaimana dan hal-hal seperti itu tidak etis begitu. Dan dalam konteks ini ya kita tentu saja harus mengkritik. Saya juga dalam kelompok masyarakat yang mengkritik kelakuan yang sebenarnya tidak beretika semacam ini. Tapi untuk mempersoalkannya dari segi hukum itu yang menurut saya akan membuat pemilu ini terasa lebih konfrontatif gitu, ketimbang betul-betul mencari kader-kader terbaik bangsa ini. Oke, nanti saya akan ke Bang Habib begitu ya untuk menanyakan tadi yang disampaikan oleh Mbak Bivitri, tapi dijawab nanti usai jeda, tetap bersama kami di Prime.